Perkenalkan, nama saya Raja Pasha Mandika, saya dari kelas 11C. Nama saya Jayam Putri Dianto dari 11A. Nama saya Muhammad Ranaba dari kelas 11C. Nama saya Kayla Zalfa Humaira dari 11C. Saya Tia Priliani dari 11B. Jadi kita berlima ini akan menelusuri Kota Tua. See you in the next video. Perjalanan kami dimulai dari halte Blok M. Dari sini, kami naik bus Transjakarta Koridor 1 jurusan Blok M, Kota. Harganya juga murah banget, cuma 3.500 per orang. Pembayarannya pakai kartu e-money, jadi praktis banget. Naik Transjakarta itu nyaman banget, tempat duduknya banyak, ber-AC, dan kita bisa menikmati pemandangan kota sambil duduk santai. Perjalanannya sekitar 45 menit sampai 1 jam, tergantung macet atau enggaknya. Sepanjang jalan, kita bisa lihat gedung-gedung tua, stasiun, dan suasana Jakarta yang sangat sibuk. One hour later, 2 hours later, 3 hours later, 6 hours later, tomorrow, the next day. Begitu sampai di halte kota, kita tinggal jalan sekitar 5 menit aja dan langsung sampai ke kawasan Kota Tua. Suasananya langsung berubah banget, berasa kayak balik ke masa lalu. Sebenarnya sempat berencana ke Museum Wayang karena masih satu kawasan dengan Kota Tua. Tapi karena waktunya terbatas dan kami ingin bahas sejarah Jakarta lebih lengkap, akhirnya kami pilih ke Museum Sejarah Jakarta. Untuk masuk ke Museum Fathahillah, harga tiketnya terjangkau banget. Untuk harga tiket 10.000 untuk dewasa di hari kerja dan 15.000 di akhir pekan. Sedangkan untuk pelajar, mahasiswa atau anak-anak adalah 5.000 setiap hari kerja maupun akhir pekan. Wisatawan mancanegara dikenakan tarif sebesar Rp50.000. Selain itu, museum ini buka setiap hari Selasa sampai Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Murah, edukatif, dan seru banget buat dikunjungi. Karena waktunya mepet, kami memutuskan fokus ke Museum Sejarah Jakarta supaya penjelasan yang kami rekam bisa lebih lengkap dan mendalam. Masuk. Di atas ini ada 3 lukisan. Yang di tengah itu seorang raja yang bernama Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini mendapat kasus 2 orang ibu yang memperebutkan seorang anak. Nah, jadi dari situ anak itu dibawa ke Raja Salomo. Setelah itu Raja Salomo memerintahkan untuk memotong bayi itu menjadi 2. Tetapi itu cuma perintah aja, enggak? Oh, itu perintah. Ya, jadi pengawalnya mau memotong, tetapi ibunya yang sementara itu mengatakan bahwa biarkan anak itu diserahkan aja sama ibu mereka sendiri. Nah, dari situ Raja Salomo tahu bahwa seorang ibu yang asli pasti tidak akan membiarkan anaknya terluka. Jadi dari situ Raja langsung motivasinya dinahan, sehingga peraturan harus dijalankan. Jadi anaknya itu matanya dicongkel dua-duanya, tapi bukan dua-duanya, hanya satu. Kayaknya korbanin satu matanya, karena nanti saya akan datang anaknya akan meneruskan generasi sampai situ aja.
Oh, berarti kalau misalnya orang-orang yang dulu kalau misalnya korupsi itu berarti kulitnya tuh Iya, dikupas-kupasin. dikupasin terus ditaruh di kursi tempat ini. Nah, kalau untuk benda-benda yang ada di sini, ini merupakan peralatan yang digunakan untuk pembuangan dari otak. Makanya guys, kalian jangan korupsi. Ini Ya. untuk DPR, jangan korupsi. Ya. No. Kalau ada DPR, kalau ada hukuman sekarang DPR gue kulitin sekarang. Oleh Muhammad Irsyafi yang pada saat itu dia menjabat sebagai gubernur di Batam. Nah, di ruangan pertama ini ruangan Tarumanegara. Nah, sebelumnya yang di sebelah sini ini ruangan kepercayaan Tarumanegara. Nah, kalau ruangan kepercayaan Tarumanegara itu sendiri merupakan kepercayaan kerajaan Tarumanegara dulu. Nah, itu menyangkut kepercayaan Hindu-Buddha. Nah, jadi di sebelah itu ada dewa-dewa Wisnu, ada beberapa arca juga, arca Durgakali, arca Ganesha dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini terdapat 3 prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Karena berhubung waktunya tinggal sedikit, kita jelasnya cepat-cepat Singkat saja. aja, Nah, ini namanya prasasti Tubuka. Ini dibangun karena adanya pembuatan 2 sungai, Sungai Chandrabhaga sama Sungai Gometi. Nah, kalau yang sebelah ini namanya prasasti Ciarupen. Nah, prasasti ini aslinya ditemukan di Bogor. Nah, sekarang aslinya ada di Bogor. Ketiga prasasti ini adalah prasasti yang replika. Ya. Nah, ini telapak kaki Raja Purnawarman yang memimpin kerajaan Tarumanegara. Nah, dulu itu mereka percaya kalau Raja Purnawarman itu merupakan titisan dari Dewa Wisnu. Nah, yang ketiga di sebelah itu namanya prasasti Prasasti Kebon Kebon Kopi. Nah, pada prasasti ini juga ada bekas dari telapak kaki gajah. Nah, gajah ini bernama Airawata. Gajah ini memiliki merupakan tunggangan dari Raja Purnawarman tersebut. Gantian. Nah, mereka dulu itu menggunakan gerabah sebagai tempat untuk penyimpanan perhiasan. Nah, kalau di peta ini terdapat gambar titik-titik merah merupakan tempat tinggal masyarakat ini. Karena dulu itu mereka nggak nomaden, yang dia berpindah-pindah. Dulu, nah ini mata uang pada zaman Belanda, Jepang, pada zaman Jepang. Nah, kalau yang di sebelah Yang sini megang radio merupakan itu. zaman uang sebelum kemerdekaan. Ini tahun 68. Ya. Pas di masa Jenderal Sudirman ya. Oh ini Mak, ini koin-koinnya nih guys. Oh dia 200.000 begini coy. Ini koin Arab. Singkat ayo. Ya yuk. Ini merupakan tempat tinggal masyarakat pribumi dulu. Karena dulu itu masyarakat Batavia atau kawasan VOC sama London masyarakat. Kalau masalah yang seperti itu ruang belajar, ada ruang meja belajar ya. Itu meja dulunya digunakan untuk persidangan. Oh, itu peninggalannya pada abad ke-19 sama kayak ini. Ini mejanya masih asli tak? Sama peninggalan ada peralatan yang dituliskan Arab. Berarti ini bukan replika Kak barang ini. Ini asli. Ini asli. Ada yang udah direplika seperti ini dan lainnya. Oh. Kalau bisa dilihat dari aslinya itu kalau papannya dari ujung ke ujung kalau masih lurus itu masih aslinya Kak. Nah, kalau udah dipotong ini udah direnov. Begitu juga dengan mejanya Kak. Nah, jadi keputusan dari pengadilan mereka akan menjatuhi hukuman mati pada tahanan. Hukuman mati ada 2, yang ada yang digantung sama dipenggal. Nah, setelah mendapat perintah hukuman mati dari sini, tahanan akan dieksekusi. Nah, proses eksekusinya ada di sini, di jendela. Balkon di sebelah bawahnya. Nah, kalau balkonnya sendiri itu tempat para petinggi berdiri untuk menyaksikan proses eksekusi.
Pandenpara. Nah, itu merupakan seorang pendiri dari Batavia. Nah, ini pergabungan antara negara Batavia sama negara luar. Jadi bapaknya Portugis dan lain sebagainya, masyarakat India. Jangan VOC berarti. Iya. Nah, kalau ini merupakan penyekat ruangan. Dulu digunakan para petinggi, digunakan seperti kursi-kursi. Aku sedikit bosan. Jadi, gimana kalau kita bercerita tentang ruangan ini? Kalian setuju kan? Setuju. Pertama, yang mana dulu ya? Panjang dah waktunya. Oh iya, kalian kan tahu apa itu ini? Jadi ini teman-teman, setiap orang bisa membaca, medan, dan berpikir yang berbeda-beda kan? Penyimpanan barang. Nah, itu karena ada yang percampuran etnis yang cukup. Ada tempat taruh makanan. Kalian pernah dengar kan? Ada orang Sunda, Jawa, Minang, dan lainnya. Dulu, Masyarakat di Batavia akan mengetahui bahwa akan ada Eksekusi. maka mereka akan berkumpul di depan gedung untuk menyaksikan eksekusi. Itu berarti dilihat secara umum nggak? Ya. Nah, kalau di depan yang warna putih itu dulunya digunakan sebagai sumber air minum. Yang mana? Yang putih itu yang dulunya air putih. Oh, iya. Oh, lu pulang. Dulu pada marah. Jangan. Nah, kalau untuk cerminnya sendiri, cermin itu dulu digunakan untuk memata-matai bangsa pribumi yang ada sekitar pergerakan bangsa. Ya, nah kalau misalnya ada pergerakan yang mencurigakan pasti langsung ditahan. Karena dulu kan nggak ada yang seperti gitu kan, jadi mereka pakai cermin. Ya, Tapi kalau kita lagi ini kita dimakan juga nggak? Enggak kan? udah. Guys, kita lagi di ruangan Betawi. Dari negara luar seperti Melayu, Arab, dan negara-negara luar lainnya. Nah, ini merupakan perhiasan pengantin wanita Betawi. Adat Betawi. Iya, adat Betawi. Disusuk ya? Kalian nomi kan? Bukan susu, ini buat Kembang goyang nih. Kembang goyang. belum tahu. Kue. Nah, Oh, kalau yang- kalau ini alat musik ya, Pak? Enggak, Oh, ini bukan. alat pencetakan Alat kue cetakan satu. kue. Oh. Nah, kue satu ini merupakan kue yang dulunya populer di Batavia. Pada zaman itu. Ya, pada zaman itu. Nah, proses pembuatan itu bahan dasarnya terbuat dari kacang hijau. Oh ya, tahu. Bentuk ikan, keren. Keren coy. Kecil-kecil buat lebaran. Mama naik kak. Perjanjian Ada ya? Portugis di sebelahnya ada
Ini namanya mimbar masjid. Ini kampung baru. Nah ini dulunya merupakan saksi bisu perlawanan bangsa Mataram terhadap Batavia atau kawasan VOC. Nah di sini terdapat 3 lukisan yang dilukis oleh Sultan Sujoyono. Nah lukisan yang sebelah itu seorang raja pribumi yang sedang memimpin upacara sabat dan merancang kegiatan perlawanan terhadap Batavia. Upacara itu biasanya dilakukan Untuk kayak meminta restu gitu. oh benar. Oleh kemana Ya, kayak budaya di sisi ada di sini ada. ya. Nah kalau untuk gambar yang kedua ini gambar peperangan. Penyarangan dari bangsa Mataram ke Batavia. Ya, tapi di saat penyerangan ini Batavia Mataram karena ya kalah sama VOC karena adanya hubungan perbatasan. Yang pertama itu makanan dari masyarakat bangsa Mataram itu tuh udah dibom sama masyarakat Batavia atau VOC. Nah sehingga mereka merasa lapar atau ya Jadi itu yang bikin mereka kalah. ya. Dan yang kedua itu tentang persenjataan. Nah dulu itu mereka menggunakan alat berupa tombak. Nah tetapi berkat kekalahan itu mereka berhasil membakar markas VOC yang di bagian belakang. Kalau yang sebelah ini kita bersama kelompok VOC yang sedang berbincang tentang adanya kerjasama rempah-rempah. Iya, tetapi Sultan Agung yang bangsa pribumi ini sedang memakamkan siapa? Ini kota di Sisa. Awalnya dari sini. Ini peralihan dari Jakarta ke Batavia. Tepatnya tahun 1919. Nah ini PT Jayakartanya di sini. Proses masuknya VOC awal di sini. Nah setelah itu seiring berjalannya waktu jadilah seperti yang di sana. Sampai pada tahun 1950. Nah di sini yang dulu dikatakan bahwa Omelanden atau bangsa pribumi dibedakan itu kita yang Omelanden dulunya tinggalnya di sini. Yang ini masyarakat Batavia atau kekuasaan VOC. Nah ini senjata yang dulu digunakan. Jadi pantas saja kalau senjata tombak melawan senjata api pasukan. Nah ini kapal yang digunakan untuk mengangkat sampah. Tetapi dalam perjalanan saya itu kapal itu kan yang badai. Nah puing-puingnya ditemukan di Australia. Nah ini namanya ruangan 1527. Kenapa dibilang ruangan 1527? Karena ini ruangan bangsa Sunda dan ke Batavia. Nah di sini terdapat beberapa koleksi. Yang pertama ini pedang eksekusi atau pedang keadilan. Nah pedang keadilan ini dulu digunakan untuk mengeksekusi tahanan, tepatnya eksekusi penggal. Oh, eksekusi penggal. Nah di sini juga terdapat sebuah meriam Cirebon atau biasa disebut dengan meriam celok. Iya, kepala naga ini terbuat dari perunggu. Prasasti Patrau. Ini simbolnya nih. Iya, simbolnya ini. Tapi masih ada verifikasi. Nah kalau yang di sebelah itu miniatur gereja baru Belanda. Nah dulunya itu letaknya ada di Museum Bayang. Oh, katanya di museum. Iya, tapi ini keram dan rusak akibat bencana alam. Nah setelah itu dibangunlah Museum Bayang. Ya. Menceritakan tentang berdirinya gedung ini. Nah ini berasal dari bahasa Jepang, bahasa kuno. Pulau Jepang. Ya, nah ini menceritakan bahwa dulunya ini berfungsi sebagai balai kota dan juga kamar dewan pengadilan. Nah ini dibangun pada
pada tahun 1707 oleh John Van Horn dan selesai pada tahun 1710 di masa Jenderal Abraham van Weber. Oh, berarti dibangun cuma dalam waktu 3 tahun. Ya. Kalau tangga ini buat apa, Kak? Ini tanggal atas ya, tapi biasanya dipakai para besi. Sini aja. Pakai flash aja kayak bilang kayak. Nah, ini tingkat para tahanan menggunakan bola besi. Oh, itu besinya ya? Ya, untuk beratnya sekitar 40 kg. Wah, sumpah. Oh iya, berat banget Nah, sumpah. dulunya itu para tahanan tetap di sini. Mereka mohon maaf, mereka buang hajat semuanya di dalam sini. Makanya hampir 80% para tahanan itu meninggal dunia karena terjangkit penyakit. Mencret nih kalau mati kan mah. Iya, ini nih. Oh, ini berarti di sini tuh tahanan laki. Iya. Tapi ini untuk fungsi batu itu untuk apa itu? Untuk ngikatkan di tahanan. Oh, biar nggak bisa kabur ya. Iya. Oh iya. Nah, Biar dulu berat. tahanan kita di sini ditahan tuh ada 3 orang. Ah. Yang satunya itu Untung Seropati, yang satunya Cut Nyak Dien, yang satunya Pangeran Diponegoro. Oh, Pangeran Diponegoro. Nah, kalau Pangeran Diponegoro sendiri tempat tahanannya tuh beda. Dia ada di penjara Botan. Kami pamit undur diri dan terima kasih karena sudah mengunjungi Museum Sejarah Nasional. Dan mungkin jika kakak-kakak dan teman-teman sekalian kalau mau berkunjung lagi bisa lobby biar kita bisa lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, Kak. Oke. Makasih ya, Kak. Oke. Keren.